Karena hari ini ada dua momen spesial, yaitu kereta Dharma Wangsa, ada kereta eksekutif punya Singasari yang nyasar, dan ada juga kereta Shinkansen ala-ala Indonesia mau jalan-jalan ke Bandung. Akhirnya, saya pilih salah satu tempat pilihan terbaik, yaitu di Tikungan Cikarang. Rekaman hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Hanya ada 3 kereta saja yang berbeda posisi nomor kursinya, yaitu pada K3 01924 SBI, K3 01918 SBI, dan K3 01917 SBI. Nah, seharusnya lebih mudah bila mau nebak kursi yang searah, karena peluangnya ada 11 kereta premium yang sama posisi nomor kursinya. Kalau diperhatikan, di rangkaian kereta api Argo Muria ini tidak ada sama sekali kereta eksekutif angkatan 2017. Padahal kan kereta api Argo Muria New Image saat awal-awal itu diaturnya pakai yang K1 2017. Nah, pada kemana dah tuh K1 2017-nya? Kayaknya udah terlanjur kesebar ke depo lain, jadinya susah buat ngebalikin lagi kayak formasi yang dulu. Akhirnya sekarang malah acak-acakan pakai yang K1 2016 hasil mutasian. Kereta api Saunggali kenapa ikutan jadi sub B? Jadinya 154B. Ini karena efek kereta api Taksaka PLB 81C waktunya lebih cepat, yang awalnya bakal ketemu sama kereta api Saunggali di Bumi Ayu, tapi sekarang digeser jadi di Linggapura. Jadi, bila dua-duanya tepat, yang akan tunggu bersilang adalah kereta api Saunggali, sementara yang akan menyilang adalah kereta api Taksaka 81C nanti di stasiun Linggapura. Jadinya, persilangan dimajukan 1 stasiun. Wah, ini kotor bagian samping lokomotifnya. Nah, yang unik nih, lokomotif ternyata lanjut terus sampai Jakarta. Padahal, pas nyampe Bandung itu dia baru selesai dinas di kereta api Turangga sebagai PLB 79B. Taunya disuruh dinas lagi bareng rangkaian kereta api Turangga juga. Udah berasa kayak kereta api Turangga ke Jakarta lagi ya, tapi pakai nama kereta api Argo Parahyangan. Nah, yang bikin penasaran itu pas di Bandung dia diisi sama HSD lagi nggak tuh? Soalnya jadinya cuma 36 menit saja.
Akhirnya bisa lihat lagi kereta api Argo Cirebon pakai kereta makan non-new image, yaitu M1082008CN. Tapi ada hal unik loh. Sebenarnya M1 ini pernah pakai nomor sebagai M116 kayak new image juga waktu itu. Nomornya M1016013 untuk sementara waktu. Tapi karena ada sebuah kebijakan di mana kereta hasil modifikasi harus menggunakan tahun asli dari kereta aslinya, akhirnya diubah nomornya jadi M1082008. Nah, mulai 3 Januari tahun 2022, pada dua arah perjalanan kereta api Dharma Wangsa, baik itu KA 129 maupun PLB 130A, keduanya sudah tidak lagi membawa kereta bagasi BHP. Entah kenapa, padahal awalnya kereta api Dharma Wangsa kan pakai bagasi gara-gara kereta api Argo Bromo Anggrek udah nggak melayani BHP. Kalau sekarang dilepas juga, lantas dialihkan ke kereta apa tuh? Kan kereta api Pasar Utara nggak jalan setiap hari. Kereta api Abang Priok Cargo ini baru saja berangkat dari stasiun Lama Abang, yang hanya beda satu stasiun dengan Cikarang. Namun, dia barusan berangkat lebih awal karena bisa jadi proses bongkar muat sudah selesai, jadi bisa langsung kembali ke Tanjung Priok. Namun nggak asal jalan aja, tapi nyari waktu yang kosong dan tepat, seperti ngebuntutin kereta api Dharma Wangsa dari belakang biar nggak mengganggu. Suka-suka KDKBD deh, padahal 1 minggu yang lalu udah rapih mayoritas stiker RI76. Tapi ini malah dibikin belang-belang ada 3 jenis stiker berbeda nyampur dalam satu rangkaian, yaitu stiker RI76, KI76, dan Nataru 2022. Bukannya protes sih, tapi bukankah inilah hal yang diinginkan untuk bisa mengenang masa lalu, dimana dulu juga kan sering beda-beda warnanya kan? Nah, ini juga dibikin berbeda warnanya dan beda tema stiker. Kalau diperhatikan, sejak berubah jadi
pakai sambungan akordeon kok jadi kayak awet gitu ya formasinya. Jarang diacak-acak lagi. Susah sih kalau mau dicampur, tapi kan banyak banget yang masih pakai sambungan karet. Bentar. Tadi kan kereta api Dharma Wangsa nggak pakai bagasi juga. Lah, ini kereta api Argo Bromo Anggrek juga nggak pakai bagasi. Kirain bakal dibalikin gitu ke kereta semula, taunya kagak. Berarti bagasinya pindah ke kereta api Argo Dewi Pangga ini memiliki jarak yang lumayan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, yaitu beda kurang lebih 30 menitan saat di perjalanan. Karena untuk dua kereta Argo nomor tertinggi ini saat di Jakarta, keduanya sama-sama memulai dari Depo Jakarta Kota, yang kemudian dinas rangkaian dari Jakarta Kota menuju Gambir. Nah, di petak antara Jak GMR ini butuh waktu lagi, apalagi kalau ada KRL ngalangin bisa jadi lelet. Sepertinya liburan belum usai ya. Padahal ini hari Senin, tapi kali ini ada sebuah rombongan yang menyewa full trip kereta wisata Sumatera K108221 Jak dari Jakarta ke Surabaya, perjalanan penuh. Dan momen lainnya akhirnya keinginan saya terwujud, bisa melihat kereta eksekutif Singasari yang nyasar di kereta api Dharma Wangsa yang pakai stiker Nataru 2022 di K106402BL. Jadi nggak usah nunggu kesorean deh kalau kayak begini. Wah, akhirnya berjumpa lagi nih sama lokomotif JC26 1505. Setelah beberapa minggu nggak kelihatan karena dia ditugaskan untuk jadi loko posko Nataru 2022 di stasiun Cikampek. Namun kini masa Nataru 2022 sudah usai dan loko ini bisa kembali dinas seperti biasa. Oh iya, maksud loko posko itu adalah lokomotif yang siaga di tempat untuk jaga-jaga dan digunakan bila ada lokomotif lain yang bermasalah atau gangguan. Nah, ini lokomotif yang dipakai kereta api Serayu adalah lokomotif yang kemarinnya dipakai dinas di kereta api Bangungkarta sebagai PLB 121B. Jadi, loko ini sempat istirahat cukup lama di Jakarta sebelum pagi harinya berdinas jauh menuju Purwokerto. Tapi, bukan lewat jalan pintas, melainkan muter-muter dulu keliling Bandung, abis itu Kroya, baru abis itu sampai Purwokerto. Kebetulan lokonya punya PWT juga, jadi sekalian pulang.
M1082008CN kembali menuju Tegal dinas di kereta api Argo Cirebon KA20F. Nah, kan pernah pakai nomor baru M116 tuh. Padahal aslinya keluaran 1982. Jadi M1082008 itu hasil modif dari KMP 208201. Berarti aslinya kan didesain punya genset, tapi setelah berubah bentuk cuma difungsikan buat restorasi aja. Berarti udah nggak dibutuhin lagi tuh penugasan genset di KMP 2 tersebut. Hingga akhirnya diubah jadi M1 kayak sekarang. Fakta unik dari K1-01715 SMC adalah satu-satunya kereta eksekutif angkatan 2017 yang saat ini dimiliki oleh Depo Semarang Poncol. Ya, cuma sendiri, sementara mayoritas yang lain pada pindah ke Purwokerto. Entah kenapa disisakan padahal beda angkatan. Sepertinya untuk kereta cadangan saja. Dan untuk K1-01715 ini kan memang awalnya untuk Semarang pada tahun 2017 lalu. Wah, strong juga ini lokomotif. Nanti pas sampai Bandung, dia bakal lanjut dinas di kereta api Turangga lagi, tapi sebagai PLB 80B. Tujuan Surabaya Gubeng setelah dinas di kereta api Argo Parahyangan. BTW, dia nggak sempet dibersihin dulu di Cipinang karena waktunya nggak cukup. Paling nanti dimandiinnya pas di Bandung. Entah kenapa diaturnya bakal dinas sama kereta api yang sama lagi, mungkin biar hemat lokomotif. Karena kalau boros nggak baik juga sih. Ya, yang penting lokomotifnya siap dan kuat. Loh, ternyata di kereta api Argo Parahyangan rangkaian Harina yang ini ada satu eksekutif stiker Nataru, yaitu K1-01888BD. Padahal yang dapat full set kan cuma satu rangkaian aja. Kok yang ini bisa kemasukan satu? Entah gimana, tapi kayaknya udah mulai nggak rapi nih kayak awal-awal dulu. Alias mulai disebarin satu-satu di rangkaian lain. Bagus sih. Jadi kalau begini kan setidaknya ada perwakilan, jadi ada yang pakai meski cuma ada satu unit aja. Rangkaian kereta api Mataramaja ini yang tadi paginya dinas jadi kereta api Bengawan dulu pas masuk Jakarta. Nah, ada cerita unik nih.
Untuk kereta api Bengawan dari Jakarta karena mustahil buat saya dapetin di sini karena kebagian. Jadi dia itu awalnya pernah berhenti di stasiun Cikarang buat tunggu disusul sama kereta api Argo Parahyangan. Tapi nggak tahu kenapa sekarang diubah penyusulannya malah dipindahin ke stasiun Lemah Abang. Makin aneh aja ini kereta api Argo Parahyangan idle mood cell semenjak bawa kawis, tapi di sisi lain bawa kereta bagasi juga untuk kereta aslinya, yaitu kereta api Mutiara Selatan. Jadi sumpek deh rangkaiannya. Akhirnya ada yang mengalah alias rela dikurangi jumlah unitnya, yaitu hanya pakai 2 unit K3 Premium karena SF kereta yang lewat Bandung Kroya itu dibatasi maksimal 11 kereta. Entah kenapa, padahal dulu bisa tuh kalau 12 kereta. Gimana itu nasib 2 kereta yang jadi batal jalan di tahun 2022 ini gara-gara kereta api Airlangga? Apakah akan jalan lagi atau gimana? Sebenarnya nggak cuma 2 loh, tapi 3 kereta yang jadi batal jalan gara-gara Airlangga. Satu lagi adalah kereta api Tawang Jaya Panjang. Kalau kereta api Tegal Express sama kereta api Maharani sih masih mending, rangkaiannya masih bisa minjam lagi. Lah, kalau kereta api Tawang Jaya Panjang gimana mau jalan, orang ludes diambil Airlangga semua ketiganya. Kemarinnya habis narik kereta api Gaya Baru Malam Selatan perjalanan terakhir di masa libur Nataru 2022. Taunya siang ini malah dinas di kereta api Bangun Karta. Jadi lokomotif CC039813 atau dikenal juga sebagai CC0325 SDT ini merupakan lokomotif CC03 pertama yang memakai stiker kado Nataru 2022. Awalnya muncul saat dinas di kereta api Singasari. Mengingat tidak semua perjalanan kereta api jarak jauh tidak harus pakai CC06. Seharusnya sih titik pertemuan antara kereta api Argo Parahyangan tambahan K50F dengan K39 itu di stasiun Lemah Abang. Namun, karena ini telat 2 menit, sementara yang dari timur suka kecepatan, kayaknya bisa nih ketemu pas di Cikarang. Lihat aja tuh, perlintasan kereta api JPL 109 Cikarang masih nutup. Wah, beneran sih ini mah langsung lewat K39-nya.
Wah, nambah lagi nih, kereta eksekutif yang mestinya dinas di kereta api Bima malah nyasar di kereta api Argo Parahyangan, yaitu K10186 Jak. Mirip kasusnya seperti K10186 Jak yang udah lebih dulu nyasar di kereta api Argo Parahyangan ini. Nah, K10186 Jak juga merupakan K1 stiker Nataru 2022 kereta api Bima saat awal muncul. Mana iseng banget lagi KDK Jak, nempelinnya persis di samping, jadinya serasi. Jadi sekarang ada dua dong. Kereta api Saung Galih dari Kutoarjo sering banget lewat lebih awal, jadi bikin susah kalau lagi hunting suka mendadak gitu. Mungkin gini, kalau KA39-nya depannya bisa kecepatan, berarti kereta api Saung Galih juga bakal ikutan kecepatan. Karena KA39 anggap saja sudah membuka jalur. BTW, kasihan nih, KRL KA1421 yang mestinya kena susul di Tambun, malah jadi susul duluan di Cikarang sama kereta api Saung Galih. Kalau kereta api Argo Sindoro tambahan udah jalan, berarti kereta api Taksaka tambahan KLB KP 7012B udah nggak jalan. Lagian aneh juga sih, kereta api tambahan jalan tapi ngambil punya kereta api tambahan lain. Akhirnya yang jalan cuma satu. Untung sekarang udah kembali lagi ke asalnya dinas di kereta api Argo Sindoro tambahan lagi. Ini sengaja jalan karena sekalian mulangin ke Semarang dan persiapan buat tanggal 12 Januari tahun 2022 akan dinas di kereta api Argo Muria tambahan sebagai KLBKP 7003A. Jadi ini pas mau masang kereta Wisata Priority, ternyata dikeluarin dulu satu unit K3 premiumnya, yaitu K3 01937. Sehingga premium yang dipakai dinas hanya K3 01905 SDT dengan K3 01959 SDT. Ternyata kereta Priority yang dipasang itu bekas datangan dari kereta api Mutiara Selatan tiba di Surabaya Gubeng tanggal 8 Januari tahun 2022. Selanjutnya, kereta Priority dilepas dan baru dipasang lagi saat hari Minggunya tanggal 9 Januari tahun 2022 di Surabaya. Begitu rupanya, kereta bagasi hanya akan dipasang pada perjalanan kereta api berantas. Jadi, rangkaian datangan dari kereta api Dharma Wangsa KA 129 tadi pagi pas di Jakarta itu dipasang gerbong bagasi dulu di paling belakang. Siang ini, yang dinas jadi gerbong BHP adalah B00906 Jak G. Artinya, yang dilepas gerbong bagasi hanya pada kereta api Dharma Wangsa, namun tidak untuk kereta api berantas. Kereta api berantas tetap normal.
akhirnya K1 01938YK sebagai cadangan sudah keluar dari kereta api Taksaka dan posisinya digantikan oleh K1 01928. Namun ada pergeseran dan ada yang masuk ke formasi yaitu K1 01927 yang sepertinya K1 ini yang sempat keluar dulu namun sekarang udah masuk lagi tapi berdinas di posisi eksekutif yang berbeda namun tetap di kereta Taksaka. Bagus deh, jadi rapi lagi, full stiker nggak belang-belang. Wah, telat 1 menit ini kereta api Argo Laut, tumben nggak kecepatan. Berarti bisa nih ketemu sama kereta api Kertajaya K256 di tempat ini. Nah, mantap nih, papasannya sesuai di tempatnya, yaitu di petak antara stasiun Cikarang ke stasiun Telaga Murni, antara kereta api Kertajaya dengan kereta api Argo Laut. Kalau misalkan kereta api Argo Lautnya lewat lebih awal, maka bisa bergeser lokasi papasannya jadi di pas stasiun Telaga Murni. Kalau diperhatikan, dua-duanya lumayan kenceng, berarti mungkin udah dinaikkan batas kecepatan di tikungan ini. Akhirnya lewat juga ini, kereta luar biasa, kereta inspeksi 4. Dia mau ke Bandung kali ini. Oke banget nih, tiap hunting kereta api di sini bisa ketemu sama kereta Shinkansen ala-ala Indonesia. BTW, dia kodenya udah ganti nih. Semuanya bukan K3 atau K2 lagi, tapi jadi SI atau sarana inspeksi. Tadinya, kereta ini di setiap kereta punya kabin masinis loh. Jadinya ada 5, namun sayang sekali yang 3 lagi dihapus dan disisakan 2 kabin masinis saja. Tidak lengkap rasanya kalau hunting kereta api di Cikarang, tapi nggak dapetin kereta api Abang Priuk Kargo. Kereta ini hanya bisa direkam di lintas antara Tanjung Priuk hingga Lemah Abang saja. Jadi, kalau huntingnya di Kedung Gede atau nggak bakal nemu kereta ini, kan dia cuma sampai Lemah Abang doang, terus dilangsir masuk Cikarang Dryport. Nah, kalau bongkar muatnya cepat, nanti masih bisa dapetin lagi pas baliknya.
Nah, akhirnya dapat momen papasan di sini antara kereta api Argo Cirebon sama KRL JR 20571. Oh iya, mulai tanggal 23 Agustus tahun 2021, kereta api jarak jauh dengan KRL komuter lain dipisah jalurnya saat hendak masuk atau melintas stasiun Cikarang. Untuk kereta api jarak jauh akan melintas di jalur 6 dan 7, sementara KRL biasanya akan masuk di jalur 3 atau jalur 4. Dan untuk jalur 1 biasanya dipakai untuk kereta api lokal Walahar Express. Oh iya, kalau dulu kan K40 ini sebelum jalan dia dilansir dulu dari Jakarta Kota ke Gambir. Tapi sekarang udah nggak usah lagi karena sudah dijalankan KA39 yang dimana rangkaian cukup menunggu waktu di stasiun Gambir alias tidak usah pulang dulu ke depo Jakarta Kota. Sementara itu, lokomotif dinasnya cukup dilansir pindah posisi saja. Jadi di Gambir tidak akan terjadi rollingan sarana KA40. Wah, kereta api Brawijaya hari ini pakai gerbong bagasi BHP-nya Depo Malang, yaitu B00705ML. Jarang banget nih, lihat kereta bagasi punya Malang ke Daop 1. Padahal, kereta api Brawijaya itu yang megang KDK Jak, tapi ternyata boleh juga pakai sarana punya Malang. Berarti nggak harus pakai gerbong bagasi Depo Jakarta Gudang kalau begitu. BTW, ini gerbongnya status dinas ya, dan tentu dalamnya ada barang-barang bukan kosong. Loh, masih nempel di kereta api Gumarang ternyata pembangkit biodiesel B100. Itu kan biasanya dinas di kereta api Kertajaya. Nah, gimana caranya tuh bisa ada di kereta api Gumarang? Cukup mudah kok, tinggal pasang pas di Surabaya Pasar Turi. Kan waktu istirahatnya lumayan lama juga itu kereta api Gumarang, kurang lebih 13 jam 10 menit di Surabaya. Jadi tinggal ditempel pas lagi langsiran. Tapi dilepas dulu dari kereta api Kertajaya, baru habis itu dipasang di kereta api Gumarang. Tadi kereta api Gumarang awal 2 menit, sekarang kereta api Bawangkarta awal 7 menit. Jadinya titik pertemuan berubah. Yang kalau normal itu mestinya di antara Lemah Abang ke Kedung Gede. Tapi ini malah jadi dipetak antara Cikarang ke Lemah Abang. Dan jarang banget lihat lokomotif CC21 Bandung Dinas Kereta Api Bawangkarta. Biasanya kan lokomotif CC21 Bandung
spesialis lokal Bandung Raya dan sejenisnya, tapi ini malah dinas di kereta api jarak jauh. Anggap saja kereta api Serayu ini mengisi slot kosong di siang hari, yang dimana di waktu tersebut untuk sementara waktu tidak tersedia keberangkatan kereta api Argo Parahyangan dari Bandung. Penumpang yang merasa terburu-buru dan tidak ingin menunggu terlalu lama untuk kereta api Argo Parahyangan sore bisa memilih untuk naik kereta api Serayu ini dan bisa naik dari stasiun Kiara Condong sekitar jam 1 siang. Oke, jadi kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya tampak tidak juga bawa kereta bagasi karena udah maksimal 12 kereta. Entah mungkin satu kereta eksekutif lebih menguntungkan dari satu gerbong barang atau gimana? Atau bisa jadi kalau peminat kereta api Argo Bromo Anggrek makin tambah banyak, makanya lebih memprioritaskan angkutan penumpang daripada angkutan barang yang ikut kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Nah, kenapa kereta makan kereta api Argo Sindoro ini tidak dapat stiker Nataru 2022? Sementara itu, restorasi New Image Argo Cirebon bisa dapat. Karena kan waktu itu pernah ada yang lepas atau rusak stiker di kereta eksekutif Argo Sindoronya. Nah, karena diganti buat yang rusak tadi, akhirnya jatah buat kereta makan malah nggak kebagian karena udah dipakai buat gantiin stiker Nataru 2022 yang rusak alias sobek. Nah, kalau kereta ekonomi Jayabaya dibikin sama semua pakai pintu tunggal kan jadi bikin bingung mana coba yang jadi kereta difabelnya. Dulu kan yang desain pakai pintu tunggal hanya untuk K3AC yang 64 tempat duduk. Sementara itu, K3AC yang 80 tempat duduk desainnya pakai pintu kupu-kupu. Kalau dibikin mirip jadi susah buat dibedain kan? Untung masih ada perbedaan yang masih bisa terlihat di bagian atapnya.
Oh iya, baru nyadar nih. Ternyata kereta api Argo Parahyangan PLB 41B ini nyusul kereta api Mataram PLB 135B pas di stasiun Cikampek. Pantesan kok selalu berurutan terus, itu gilirannya habis Gopar baru Mataram. Ini kereta api Argo Parahyangan jadi telat, berarti kemungkinan karena kereta api Mataram juga telat. Entah gimana, padahal kan beda jalur. Kalau kereta api Mataram itu dari arah Cirebon, sedangkan kereta api Argo Parahyangan dari arah Purwakarta. Nah, jadi kereta api Mataram ini yang bisa jadi menyebabkan kereta api Argo Parahyangan yang di belakangnya berubah jadi sub B. Karena kereta api Mataram kan kebetulan baru jalan lagi waktu 1 November tahun 2021 lalu. Masalahnya, waktunya berdekatan sama kereta api Argo Parahyangan tadi. Akhirnya, kereta api Mataram dibikin ngalah dulu, habis itu baru ngasih jalan kereta api Argo Parahyangan. Karena Argo Parahyangan yang 41B juga termasuk kereta prioritas kecepatan tinggi, jadi mesti didahulukan jalannya. Wah, gokil dah ini mah. Bisa dapat 3 kereta Abang Priok Cargo sekaligus dalam satu hari. Di antaranya ada KA 2531, KA 2530, sama yang ini KA 2529. Itu pun karena KA 2529 sudah selesai bongkar muat dan nampak nggak ada kiriman kontainer lagi, jadinya langsung balik. BTW itu tadi papasan sama KRL KA 1430. Agak kaget sih, karena tadi tiba-tiba lewat juga ini Abang Priok Cargonya. Kan dia mah nggak nentu kapan lewatnya. Nah, ini terakhir kalinya saya merekam kereta api Bima sebagai PLB 76B karena perjalanan PLB 76B akan berakhir masa berlakunya hingga 14 menghadap 15 Januari tahun 2022 dan akan digantikan oleh tunggu di video yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentu subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.